Selamat siang, anak-anak sekalian. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya sistem yang ada pada pemerintahan Orde Baru. Saya tidak akan pakai pendapat saya sendiri, tapi kita coba akan search melalui Google. Apa yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru? Oke, kita coba cari. Pemerintahan Orde Baru. Oke, kita cari yang paling atas ya. Oke, kita ambil dari Wikipedia. Nah, coba kita lihat secara perlahan dan satu persatu. Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Itu yang pertama. Berarti ketika Orde Baru, kalian akan ingat presidennya Soeharto. Kemudian, Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soeharto. Poin kedua lagi, ketika ada Orde Lama, kalian tahu bahwa itu presidennya Soekarno. Ya, jadi Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat perintah itu bisa kita singkat atau singkatannya Super Semar. Ini kalian bisa lihat di sini. Ada Super Semar, penulisannya seperti ini. Itu dia. Orde Baru berlangsung dari tahun 66 hingga 98. Dalam jangka waktu tersebut, nilai positif dari Orde Baru: 1. Ekonomi Indonesia berkembang pesat. Nah, menurut Wikipedia, dia mencantumkan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun negatifnya ada positif negatif, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Nah, itu beberapa poin pertama tentang Orde Baru. Ya, itu beberapa poin pertama. Oke, sekarang kita lihat ke bawah lagi. Apa informasi yang bisa kita dapat? Nah, Super Semar. Ini dia, Super Semar. Super Semar sampai dengan detik ini masih ada keraguan mengenai keasliannya. Ya, masih ada keraguan tentang keaslian Super Semar. Ada yang beranggapan bahwa Super Semar itu merupakan surat yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk memberikan jabatannya kepada Presiden Soeharto. Ada anggapan seperti itu. Anggapan kedua, surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, isinya supaya atau memerintahkan Soeharto pada saat itu untuk mengambil alih atau untuk mengamankan Indonesia, khususnya Jakarta. Nah, jadi ada beberapa persepsi yang berbeda. Ada yang berbicara tentang pemberian kekuasaan, ada juga yang berbicara tentang pemberian perintah untuk mengamankan negara. Jadi ini konteksnya berbeda. Persepsi pertama, kalau itu yang dipakai, berarti Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya. Kalau persepsi kedua kita pakai, berarti Soekarno sebagai presiden memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengamankan negara. Ada dua persepsi yang berbeda. Bapak tadi sudah coba search tentang Super Semar, memang ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Kita tidak akan bahas ke situ karena itu terlalu jauh konteksnya. Kalau kalian tertarik, silahkan cari sendiri ya. Nah, di pemerintahan Orde Baru pula ada pemberantasan Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi di Orde Baru inilah PKI
diberantas. Nah, ini dia ya. Jadi disitulah PKI diberantas. Kita lihat beberapa peraturan mengenai PKI. Nah, coba lihat ketetapan MPRS nomor 25. Inilah menjadi dasar tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Nah, dan pernyataan Partai Komunis dan ormasnya sebagai organisasi terlarang. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa Partai Komunis Indonesia menjadi organisasi terlarang. Ini dasar hukumnya. Ya, ini dasar hukumnya. Berarti ketika ada orang yang ingin membuat organisasi, partai atau apapun itu dengan ideologi komunis, maka akan dilarang. Karena ketetapan MPRS-nya jelas. Kabinet Ampera merupakan kabinet yang disusun oleh Presiden Soeharto. Nah, ini dia. Jadi kabinet Ampera itu yang disusun oleh Presiden Soeharto. Sedangkan kalau kabinet Dwi Kora itu adalah kabinet yang disusun oleh pemerintahannya Pak Karno. Saya ulangi. Kabinet Ampera merupakan kabinet yang disusun oleh Pak Harto. Sedangkan kabinet Dwi Kora adalah kabinet yang disusun oleh Pak Karno. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi itu nama kabinetnya. Selanjutnya kita lihat kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi itu disusun dalam Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, tadi sudah kita bahas di atas bahwasannya pada pemerintahan Orde Baru, betul ekonomi Indonesia maju pesat. Itu ya. Kemudian kita pada masa Orde Baru swasembada beras. Swasembada beras itu apa? Berarti beras yang dihasilkan dalam suatu negara tidak habis dikonsumsi oleh rakyatnya. Berarti pada masa ini kita bisa ekspor beras ke luar negeri, kita jual ke luar negeri karena kita berhasil mendapatkan beras yang ditanam oleh petani itu melebihi kapasitas rakyatnya. Kita lihat pernyataan di sini. Mulai tahun 1966 dan 92, produksi hasil pertanian meningkat tajam. Ini ya, meningkat tajam. Kita lihat buktinya. Pada tahun 92, misalnya produksi beras atau padi hanya mencapai 17.000 ton. Ini pada zaman atau tahun 1962. 17.000 ton. Kemudian pada 1992, ini 1992 masih zamannya Presiden Soeharto, meningkat tajam bahkan 3 kali lipat menjadi 47.000 ton. Yang berarti produksi beras per jiwa meningkat 95 kg menjadi 154 kg per jiwa, meningkat tajam. Nah, ya, jadi prestasi ini pada masa Orde Baru merupakan prestasi besar, mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Selain dari swasembada beras, ada juga penyederhanaan partai politik, di mana pada masa 1955 itu partai politik kita sangat banyak, jadi disederhanakan di situ.
Partai politiknya ada 3. Ya, partai politik ada 3 di pemerintahan Orde Baru. 1 P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Nah, ini dia. Ada juga Partai Demokrasi Indonesia. Ya, Partai Demokrasi Indonesia, yang saat ini kalian tahu atau kalian tidak tahu, PDI yang dulu sekarang sudah berubah nama menjadi PDIP, P-nya Perjuangan, yang merupakan gabungan dari PNI, awal dari Partai PDI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Ada juga namanya organisasi satu lagi, Golongan Karya. Jadi Pak Harto merupakan pemimpin pada saat itu di Partai Golongan Karya. Sampai sekarang pun masih ada, ya. Nah, ini penyederhanaan pada partai politik. Kita lihat sistem demokrasinya, pemilihan umum. Orde Baru berhasil melaksanakan 6 kali pemilu. Nah, tahunnya kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan selalu memenangkan pemilu. Nah, ini nyatanya nih. Kita lihat pemilu 1997, pemilu terakhir pada Orde Baru. Golkar memperoleh 74% lebih suara dengan 325 kursi di DPR. P3 memperoleh 5% suara, 27 kursi di DPR. Sedangkan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara dengan hanya 11 kursi. Nah, itu sistem pemilunya. Ya, kita lihat lagi apa lagi nih. Nah, kita lihat nih paragraf di bawah. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode. Kenapa? Karena memang anggota partainya lah yang paling banyak di MPR dan DPR. Nah, karena pada masa Orde Baru Presiden dipilih anggota MPR, ya jelas. Ketika anggota Golkar lebih banyak duduk di parlemen dan diadakan pemilihan presiden, pasti dia akan memilih pemimpin dari partai dia. Itulah alasannya, nak, kenapa Presiden Soeharto menjabat lama sebagai presiden. Pak, kan sekarang itu presiden hanya menjabat selama 10 tahun paling lama, itu pun 2 periode, Pak. Betul. Tapi pada masa ini belum ada peraturannya, nah. Masa ini belum ada amandemennya. Jadi di sini presiden pun masih dipilih oleh MPR, bukan Pilpres. Ya, peran ganda dui fungsi ABRI. Pada saat itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di dalamnya ada TNI dan Polri. Sedangkan sekarang ABRI sudah tidak ada, sudah dibagi 2 menjadi TNI dan Polri. Itu dia. Ada pedoman penghayatan dan kemudian kembali menjadi anggota PBB. Ingat, sewaktu Indonesia pada masa pemerintahannya Pak Karno keluar dari PBB, normalisasi hubungan, Indonesia mulai menjalin hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara terdekat, pemulihan hubungan dengan Singapura, dengan Malaysia, pembukuan hubungan dengan RRT. Nah, jadi hubungan internasional kita dengan Republik Rakyat Tiongkok dibekukan, berarti tidak ada sama sekali hubungan internasional pada masa pemerintahan Orde Baru dengan RRT, dibekukan.
Kenapa? Karena Pak Harto menganggap RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mendukung atau memberi bantuan atas gerakan G30 SPKI. Ya, baik persiapan, pelaksanaan maupun pada terjadinya pemberontakan. Nah, itu. Jadi, pada masa Orde Baru kita tidak berhubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ya, itu. Nah, mungkin ini logonya dari Partai Komunis Indonesia, ya. Tuh. Jadi kita tidak berhubungan dengan Tiongkok. Terus ini kita lewatkan saja, Nah, ini berikutnya. Terkait etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya, kita lihat. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Ini yang saya baca di Wikipedia sejak tahun 1967. Pada sekarang, mau etnis apapun, asalkan dia warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama di mata hukum. Ya, jadi ini kita lewatkan saja, sekedar hanya tahu. Konflik perpecahan pasca Orde Baru. Ada beberapa konflik pasca, berarti pasca ini setelah, ya, setelah Orde Baru. Nah, kita lihat di sini. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi. Transmigrasi apa itu transmigrasi? Suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah pastinya tidak padat karena desa, ya. Itu. Terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur Timur, dan Irian Jaya. Nah, ini ya. Kelebihan pasca Orde Baru, pertumbuhan GDP kita. Apa itu GDP? Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, ya, pada tahun 68 hanya 70 dolar Amerika Serikat, dan pada 96 sudah naik menjadi 1565 dolar Amerika Serikat. Nah, jadi naiknya jauh. Sukses transmigrasi, sukses program keluarga berencana, memerangi buta huruf, swasembada pangan, pengangguran semakin sedikit, sukses repelita dan sebagainya, gerakan wajib belajar dan sebagainya. Itu kelebihan. Sekarang kekurangan. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan Indonesia tidak merata, ini yang disebut dengan sentralisasi, hanya di Jawa saja, khususnya ibu kota pada saat itu. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua di ujung-ujung, ya. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar, bertambahnya kesenjangan sosial, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Maksudnya, ya, ketika kalian ingin mengkritik pemerintah akan sulit di sini. Kebebasan pers sangat terbatas, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, dan di situ dikenal dengan Petrus. Kalau kalian penasaran, silahkan searching. Tidak ada rencana suksesi. Suksesi maksudnya apa? Penurunan kekuasaan kepada pemerintah atau presiden selanjutnya. Karena memang kita lihat tadi ketika ada partai golongan karya, dia yang selalu menang dalam pemilu dan anggotanya yang paling banyak di MPR. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru. Jadi ketika kita belajar, kita harus lihat secara fakta apa kelebihan dan kekurangannya. Ya, sekarang anak-anak saya, siswa-siswa saya sudah berpikir lebih maju lagi, dan Bapak harap kita dapat menilai sesuatu hal dari kenyataan.
tanpa pendapat pribadi. Oke, itu dulu pada masa pemerintahan Orde Baru. Terima kasih. Salam sehat.